Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang pencemaran tanah. Dan pembuatan video ini atas dasar pemenuhan tugas untuk mata kuliah Fisika Lingkungan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair, atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, lalu kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, terus air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat. Adapun dampak pada kesehatan adalah tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Merkuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan beberapa tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organosfosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Dan masih banyak lagi dampak pada kesehatan. Lalu yang sering terjadi ini adalah dampak pada pertanian, yaitu perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Lalu bagaimana sih penanganannya, atau kita cuman pasrah dengan keadaannya seperti ini? Ya, tentu ada. Yang pertama dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dan ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan in situ yaitu pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Lalu yang kedua ada ex situ, meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Lalu ada cara lain lagi, yaitu bioremediasi. Cara ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Baik, itulah video pembelajaran dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum.